Halo, selamat pagi. Semangat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPS kita. Kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Silahkan anak-anak ibu dengarkan apa yang ibu jelaskan dalam video ini. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang? Akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, baik, kita akan bahas perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang. Akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Sebagai contoh, ibu contohkan misalnya dalam suatu daerah, lahan pertanian awalnya sangat luas, bahkan sangat cukup. Namun, keadaan saat ini, lahan pertanian semakin menipis, bahkan jarang. Penyebabnya adalah karena meningkatnya arus mobilitas penduduk, sehingga lahan pertanian yang sangat luas tersebut dialihfungsikan menjadi tempat permukiman. Dampak yang terjadi adalah lahan pertanian yang semakin menipis, menurunkan produktivitas padi atau kebutuhan pokok dari lahan pertanian. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Baik, perubahan yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terpusat di wilayah perkotaan. Perubahan yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Perubahan yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Perubahan yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua
yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Perubahan yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk pada suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain.